Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Aprilia dari kelas 1E NPM C1C023105. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Lalu di video kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi dari analisis transaksi sampai ke neraca saldo. Kita langsung saja ke transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2023, Mr. Aryo menginvestasikan uangnya sebesar 700 juta untuk membuka usaha cuci mobil dan motor hidrolik. Oke, langsung kita analisis transaksinya. Kita put tanggalnya terlebih dahulu, yaitu tanggal 1 Agustus 2023. Akun yang terlibat pertama kali adalah kas ya, karena Mr. Aryo menginvestasikan uangnya sebesar 700.000. Tulis di sini. Bertambah atau berkurang? Karena Mr. Aryo menginvestasikan uangnya, otomatis kasnya bertambah. Alasan bertambah atau berkurang itu karena Mr. Aryo menginvestasikan uangnya sebesar 700 juta, maka kasnya bertambah. Karena adanya uang yang dicatat pada posisi apa? Dicatat di posisi debit. Kenapa kas dicatat di posisi debit? Karena kas merupakan bagian dari aset, dan saldo normal dari aset adalah debit. Oke, kenapa dicatat pada posisi debit? Karena kas merupakan bagian dari aset, dan saldo normal dari aset sendiri adalah debit. Dan pada transaksi ini cashnya bertambah, maka dicatat sesuai saldo normalnya. Kita lanjut lagi. Tetap masih di tanggal 1 Agustus, itu Mr. Aryo menginvestasikan uangnya 700 juta. Berarti akun lain yang terlibat pada tanggal 1 Agustus itu adalah owners capital. Kita tulis owner capital. Bertambah ya. Alasan bertambahnya karena yang diinvestasikan. Mr. Aryo merupakan modal awal. Dicatat di posisi apa?
owner's capital itu dicatat di posisi kredit. Kenapa dicatat di posisi kredit? Karena owner's capital itu merupakan bagian dari ekuitas, dan saldo normal dari ekuitas adalah kredit. Pada transaksi ini, owner capital Kenapa owner's capital itu dicatat pada posisi kredit? Itu karena owner's capital merupakan bagian dari ekuitas, dan saldo normal dari ekuitas adalah kredit. Pada transaksi kali ini, owner's capital itu bertambah, maka dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Kita langsung menjurnalkan saja. Pada tanggal ini, tanggal 1, akun yang terlibat adalah cash di posisi debit, dan di posisi kredit ada owner capital. Dapat kita lihat daftar akunnya terlebih dahulu. Cash itu kode akunnya adalah 111, dan owner's capital atau Ario Capital itu 311 dan 311. Di debit kasnya berupa 700 juta, dan owner's capitalnya berada di kredit juga 700 juta. Langsung kita masukkan ke buku besar juga. Itu tanggal 1 itu kasnya terpengaruh. Ini kita tulis posting, atau kalau mau dikosongkan juga tidak apa-apa. Ref-nya itu karena kita mengambil dari jurnal umum 1, jadi kita tulis di sini JU1. Kita lihat di sini di debit, maka di buku besar juga di debit sebesar 700 juta. Dan di sini juga 700 juta. Lalu kita lihat lagi di sini owner's capital juga langsung kita posting ke buku besar. Owner's capital di sini tanggal 1. Oke, karena itu posting ya. Ini juga kita JU1 dan di posisi kredit sebesar 700 juta. Sebesar 700 juta. Oke. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Itu pada tanggal 6 Agustus 2023, Mr. Aryo membeli tempat cuci mobil dan motor milik kenalannya yang sudah berhenti beroperasi pada tahun 2020 lalu karena COVID-19 senilai 450 juta. Tempat cuci mobil dan motor ini termasuk ke akun equipment ya, karena tidak habis dalam kurun waktu setahun, maka tempat cuci mobil dan motor ini termasuk aset dan tepatnya di equipment. Langsung kita analisis dulu. Tanggal 23, akun yang terpengaruh adalah equipment karena dia membeli tempat cuci mobil ya. Itu sama saja dengan membeli gedung, membeli tanah, equipment. Dan di kasnya karena dia membeli ini, nanti akan saya jelaskan, yang terpengaruh adalah kas.
bertambah atau berkurang, di equipment sendiri itu bertambah. Oke, bertambah. Alasan bertambahnya karena dia karena equipmentnya bertambah karena bisa Aryo jadi membeli equipment atau peralatan. Lalu dicatat di posisi apa? Karena equipmentnya bertambah, maka kita catat di posisi debit. Kenapa kita catat di posisi debit? Karena equipment itu merupakan bagian dari aset dan saldo normal dari aset adalah debit ya. Debit pada transaksi ini equipment-nya bertambah, maka dicatat sesuai saldo normalnya. Kita lanjut ke kas. Kasnya bertambah atau berkurang, itu berkurang karena kenapa kasnya berkurang itu karena equipment yang dibeli pada tanggal 6 Agustus 2023 itu dibeli secara tunai sehingga kasnya berkurang. Karena equipment atau peralatan yang dibeli pada transaksi karena equipment pada transaksi pada tanggal 6 Agustus 2023 dibeli secara tunai. Karena equipment pada transaksi pada 6 Agustus 2023 itu dibeli secara tunai, jadi otomatis kas perusahaan itu berkurang. Kita catat pada posisi kredit, ya. Kenapa? Karena saldo kas merupakan bagian dari aset dan saldo normal dari aset adalah debit. Sedangkan pada transaksi kali ini kasnya berkurang, maka dicatat berlawanan dengan saldo normalnya, yaitu di kredit. Oke, kita catat dulu karena kas merupakan bagian dari aset dan kasnya berkurang ya, berkurang sehingga dicatat berlawanan dengan saldo normalnya. Langsung kita jurnalkan di tanggal 6. Akun yang termahal adalah equipment atau peralatan dan kas ya, tadi kas. Dari kas sendiri itu satu, dan kita lihat dulu equipment-nya itu variabelnya berapa. Equipment itu 121 ya, 121.
Jadi 450 juta. Dan di sini juga kita tulis 450 juta. Kita lanjut ke buku besar. Itu tadi tanggal 6 terpengaruh ya. Langsung kita tulis aja di sini JU1. JU1 sebesar 450 juta dikredit. Di sini berkurang 700 juta dikurangi 450 juta maka adalah 250 juta. Dan tadi equipmentnya bertambah ya. Kita cari akun equipment sebentar. Itu tanggal 6 ya tadi. Nah, keterangannya itu posting atau kosong tidak lupa. 1. Oke. Kita catat di posisi edit karena saldo normal dari admin itu di debit. Tadi sebesar 450 juta. Kita tulis di sini 450 juta. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Itu tanggal 8 Agustus 2023. Mr. Aryo merenovasi tempat cuci mobil. Itu akses. Akun yang terlibat itu adalah operational expense. Operasional dan kita lihat lagi di sini Mr. Aryo merenovasi dengan biaya sebesar 50 juta. Maka akun yang terlibat juga kas juga terlibat karena kas kita minta di tanggal 8 ya, tanggal 8 apa ya? Tanggal 8 juga, maaf, 2023. Oke, operational expense-nya bertambah. Dan di cash-nya berkurang ya. Berkurang. Alasan mengapa operational expense bertambah karena Mr. Arjo melakukan renovasi pada tempat usahanya. Oke, dan di kas kenapa berkurang? Karena melakukan dan membayar secara tunai. Operational expense itu kita catat di debit ya, dan kas berkurang jadi kredit. Debit. Kenapa operational expense itu dicatat di debit? Karena operational expense merupakan bagian dari beban dan saldo normal dari beban adalah kredit. Dan pada transaksi kali ini
operational expense-nya bertambah, maka dicatat sesuai saldo normalnya. Dan kenapa kas berkurang sama dengan pada transaksi ini tadi? Karena kas merupakan bagian dari aset dan saldo normal dari aset adalah debit. Sedangkan pada transaksi kali ini kasnya berkurang, maka kita catat pada berlawanan dengan saldo normalnya. Merupakan bagian dari aset. Karena kas merupakan bagian dari aset dan saldo normal dari aset sendiri adalah debit. Sedangkan pada transaksi ini kasnya berkurang, maka kita catat di berlawanan dengan saldo normalnya. Kita langsung jurnalkan. Itu kita tulis sana tanggal 8. Sini operational sebentar expense sebentar ini dan kas juga tadi kas ini satu lalu operational expense kita lihat dulu besar akun di dasar akun untuk kode akun operational expense itu berapa. Operational expense itu terletak pada akun depan, jadi bawah. Oke, 520 ya ini 520 dan ini di pada debit kita tulis 50 juta tadi tuh. Dan di sini 50 juta juga. Oke, langsung kita ke buku besar. Kita tulis di expense dulu ya. Operational expense ini drive-nya JU1 dan di debit itu tadi sebesar 50 juta. Oke. Di cash tadi juga. Di cash tanggal 8. Q1 di sini ya, di kredit itu sebesar 50 juta. Maaf, ini tadi seharusnya kita taruh di bawah debit. Oke. Kita lihat di sini sama dengan kurang ini 200 juta. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 18. Maaf ya. Oke, tanggal 18 itu Mr. Arya membeli peralatan operasional sebesar berupa 3 paket mesin hidrolik senilai 120 juta dan baru dibayar setengahnya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa akun yang terlibat itu adalah equipment karena dia membeli peralatannya secara sebesar 120 juta dan dibayarkan setengahnya. Otomatis dia membayar setengah secara tunai itu 60 juta dan akun yang terlibat itu adalah kas dan dibayarkan setengahnya secara kredit itu sebesar 60 juta juga, berarti account payable. Oke, langsung kita catat di analisis transaksinya. Sini tanggal 18 08 2023. Pertama yang tadi adalah equipment, kedua itu account payable, dan yang ketiga itu adalah kas. Oke, ini bertambah. Account payable-nya bertambah juga dan kasnya berkurang. Alasan mengapa equipment bertambah karena Mr. Aryo membeli equipment. Oke, dan akun payable-nya bertambah karena Aryo
membeli equipment dan baru dibayarkan setengah. Alasan cashnya berkurang juga karena cashnya berkurang juga karena misalnya dia baru membeli equipmentnya dan membayarkan setengahnya. Ini bukan baru dibayarkan, dan sudah membayar setengah dari 120 juta tadi. Itu 160 juta ya. Equipment tuh di debit ya karena dia bertambah. Lalu akan payable-nya juga di kredit karena dia bertambah. Kredit dan di cash itu di kredit juga. Oke, di kredit. Jadi equipment bertambah karena sebentar. Kita sambil ini. Oke, benar. Payable-nya karena payable merupakan bagian dari liabilitas dan liabilitas asal dari normal, normal dari liabilitas adalah kredit ya, kredit ada transaksi ini akan payable-nya bertambah, maka dicatat sesuai saldo normalnya. Oke, dan di equipment itu karena equipment merupakan bagian dari aset, sama seperti transaksi sebelumnya. Itu karena equipment itu merupakan bagian dari aset dan saldo normal dari aset adalah debit. Dan sedangkan pada transaksi ini, pada tanggal 18 Agustus ini, equipment-nya bertambah dan maka dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Oke, kita lanjut ke jurnal. Tanggal 18 Agustus ya. Pertama equipment. Equipment. Lalu ini account payable. Dan di sini itu adalah kas ya. Terus
Account payable itu tadi berapa ya refnya? Kita lihat dulu. Account payable itu 12 ya. 212 dan equipment itu 121. Di sini kita tulis equipmentnya itu tadi pertama 120 juta. Ya. Di sini itu 60 juta. Di sini juga 60 juta. Ini harusnya agak maju sedikit ya. Ini juga di kredit harusnya maju sedikit, agak menjauh ke dalam. Oke, kita lihat buku besarnya. Jurnal guys, sebentar. Kita tulis di sini tanggal 18. Pasti jam 1 di juga 60 juta berkurang ya tadi. Di sini salah. Sebentar. Ini tuh sama ini dikurang ini dikurang dengan dengan 140 juta. Dan tadi itu equipmentnya bertambah 140 juta. Tanggal 18 ya, 18. Nggak apa-apa. Yang 1 bertambah 220. Oke, di sini kita tulis udah setuju belum? Tidak. Lanjut, tadi ada account payable. Kita tulis di sini tanggal 18. Kekirangannya kosong juga nggak apa-apa. Ini 1 di debit, di kredit ya. Tadi itu 60 juta ya, sudah dibayarkan setengahnya. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 18. Oke, pada tanggal 18 ini kami merekrut 3 karyawan dengan kesepakatan gaji 7.500 per bulan. Ini karena Mr. Ardi ini baru mau rekrut ya, jadi ini bukan transaksi keuangan, jadi tidak perlu kita catat atau kita analisis di sini karena tidak mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Kita langsung aja lanjut ke tanggal 19. Mr. Aryo membeli berbagai macam peralatan senilai 10 juta. Maka akun yang terpengaruh adalah karena dia membeli perlengkapan, maka supplies dan juga kas karena dia membeli perlengkapan ini secara tunai ya. Oke, transaksi ini tanggal 19. 2023. Oke, yang pertama adalah supplies. Dan itu di kas ya. Suppliesnya bertambah, kasnya berkurang. Alasan bertambah karena dia membeli supplies. Dan alasan kasnya berkurang karena misalnya dia membeli supplies secara tunai. Supplies kita catat pada posisi debit dan kasnya kita catat pada posisi kredit. Kenapa suppliesnya kita catat pada posisi debit? Karena supplies merupakan bagian dari aset dan saldo normal dari aset sendiri adalah debit, dan pada transaksi kali ini suppliesnya bertambah, maka otomatis kita catat sesuai dengan saldo normalnya. Oke. Ini juga ini kita baru ini
supplies Oke, kita lanjut ke kas. Kenapa kasnya kita catat di posisi kredit? Karena kas merupakan bagian dari aset dan cara normal dari aset sendiri adalah debit. Pada transaksi ini kasnya berkurang, maka dicatat berlawanan dengan saldo normal. Sama seperti pada transaksi pada tanggal 18. Kita langsung ke jurnal. Tanggal 19 itu supplies dan cash. Untuk satu nomor Arab dari supplies itu 114 kalau nggak salah. Kita lihat sini, ya kan supplies ini supplies 114. Supplies-nya tadi bertambah 10 juta, tercatat pada debit 10 juta, dan di kasnya berkurang 10 juta, maka kita catatkan di kredit 10 juta. Kita lihat besarnya, kita ke supplies dulu. Ini tanggal 19 ya, tanggal 19, terangnya 1, kita taruh di debit itu sebesar 10 juta. Ini ada yang salah. Ini harusnya di sini 19 di U1 dan kita taruh di debit 10 juta. Oke, kita kasnya belum kita catat, kita catat dulu di atas tanggal 19. Jauh 1 kredit di debit ya 10 juta. Oke, kita tulis. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 20. Mr. Ali membayar biaya iklan dia dari jamaah sebesar 2 juta. Maka akun yang terlibat adalah kas karena dia membayar biaya iklan, otomatis kasnya berkurang, dan di advertising expense juga terpengaruh. Kita catat di sini tanggal 20 ya, 20. Tadi itu advertising itu bertambah dan ini cashnya berkurang. Alasan ini advertising expense bukan ada iklan karena dia mengiklankan usahanya di FTV yang kota. Kita catat pada posisi debit. Kenapa kita catat pada posisi debit? Karena advertising expense itu bagian dari beban dan saldo normal beban
adalah debit. Pada construct sini advertising expense bertambah maka dicatat sesuai saldo normal. Membayar biaya iklan secara tetap di posisi kredit karena kas merupakan bagian dari aset dan kalau normal dari aset adalah debit, dan karena hasil kali ini kas yang berkurang maka kita berlawan dengan saldo normalnya yaitu di kredit. Sementara di dalam itu tanggal 20 terlihat data dari advertising expense itu advertising expense itu 516. Oke. 15. Sebesar tadi 2 juta ya. 2 juta. Sini 2 juta. Oke. Kita hitung besar. 20. Posting jam 1 ini kredit sebesar 2 juta karena tadi berkurang. Di sini tinggal 8 juta dan di advertising expense 16 ya, tanggal 20 tujuh 1 di debit sebesar 2 juta. Sama-sama itu kita lanjut ke transaksi berikutnya. Itu kan tanggal 22 Mr. Aryo menerima pendapatan jasa dari Gici 6 mobil dengan tarif 45.000 per mobil dan 3 motor dengan tarif 20.000. Maka yang terpengaruh di sini adalah cash dan service revenue. Itu tanggal berapa? Hasil surat 22 08 jadi adalah cash dan service revenue itu bertambah, ini bertambah. Kalau kita bertambah karena iyo menerima pendapatan jasa. Alasan dari service revenue sendiri bertambah karena dia karena Justin itu sudah melakukan memberikan jasa kepada pelanggan. Kita cetak di mana cashnya kita cetak karena cash merupakan bagian dari aset dan
karena saldo normal dari aset sendiri itu adalah di debit, dan pada transaksi kali ini cashnya itu bertambah, maka kita catat di sesuai dengan saldo normalnya, yaitu di debit. Oke. Oke, itu yang sudah saya jelaskan tadi. Ini kredit karena saldo service revenue merupakan bagian dari service revenue itu bagian dari pendapatan, dan saldo normal dari pendapatan adalah debit, salah maaf, kredit ya, kredit pada transaksi service revenue-nya bertambah, maka kita dicatat sesuai dengan saldo normalnya, itu di kredit. Oke, kita langsung ke jurnal. Jadi ada roda 2, cash bertambah, sampai revenue. Revenue 111 tadi sebesar berapa ya? Kita sebesar 6 kali 45 ditambah dengan 60.000 ya, 3 kali 20 sama dengan 320.000, 330, sini kita 330. Oke, di buku besar service revenue itu 411. Service revenue ya 411. Oke, kita lanjut ke buku besarnya. Service revenue itu tadi sebesar 330.000 pada tanggal kedua. J1 sini 330 dan dikasih tadi juga tiga kali 2 J1 Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 23, Mr. Aryo meminjam uang di bank sebesar 100 juta. Maka akun yang terpengaruh adalah bank payable dan cash. Lanjut ke sini 23. Itu cash dan file. Ini pertama juga karena
minjam cashnya bertambah karena adanya uang yang dipinjam dari Mr. Aryo dari bank, dan uang payable-nya atau utang banknya juga bertambah karena Mr. Aryo meminjam uang di bank. Oke, lalu kita catat di cashnya itu karena bertambah, maka kita catat di debit, dan uang payable-nya kita catat di kredit karena ia bertambah, dan kita buka jadi uang payable. Kita langsung aja ke jurnalnya lagi, kita langsung jurnalkan. Sini tanggal 23 cash dan bank. Itu sebesar 100. Untuk 100 kita lihat, kita langsung dulu bank payable itu berapa. Bank payable atau berlakunya itu 216. Oke, langsung kita posting ke buku besar di sini tanggal 23. Terus itu di sini bertambah sebesar 100 juta. Lalu kita ke akun bank payable ya. Itu sebesar tanggal 23. Tapi yang satu, lalu kita taruh di sini di kredit sebesar 100 juta. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi pada tanggal 24. Aryo melunasi utangnya pada transaksi tanggal 18 Agustus 2023. Transaksi pada ini berarti itu melunaskan utangnya sebesar berarti setengah dari 120 juta, berarti 60 juta ya. Oke, lanjut di sini tanggal 24. Akun yang terpengaruh adalah account payable dan cash. Di sini sama-sama berkurang. Oke, karena tanggal 18 Agustus 2023. Oke, alasan mengapa cashnya berkurang itu karena Mr. Aryo menggunakan cashnya itu untuk melunasi utangnya pada tanggal 18 Agustus 2023. Kita catat di sini di debit dan cashnya di kredit.
Kira merupakan karena akun payable. Kenapa kita catat akun payable-nya pada debit sedangkan saldo normalnya biasanya adalah di kredit? Karena pada transaksi kali ini akun payable-nya itu bertambah, maka kita catat berlawanan dengan saldo normalnya. Oke. Langsung kita jurnalkan. Di sini tanggal 24. Dan cash-nya 111 dan tadi berapa ya? Cash akun payable itu 212 ya. 212. Oke, di sini kita catat tadi sebesar 60 juta. Karena Mr. Aryo melunasi tapi berarti dia membayar semuanya. Dan utang usaha yang dimiliki yang terjadi pada tanggal 18 Agustus itu adalah sebesar 60 juta. Dan otomatis kasnya berkurang juga, lalu kita taruh di posisi kredit sebesar 60 juta. Oke, kita lihat kita ke perusahaan sendiri terbilang sini tanggal 24 ya. D1 dan sebesar kita taruh di sini kan tadi debit. Oke. Jadi habis ya ini. Habis utang usaha yang dimiliki Mr. Haryo itu 0. Lalu kita lanjut ke cash. Tanggal 24. Berapa ya ini? Posting, maaf. Ini J1 60 juta ya. Dikurang. Oke. Kita lanjut ke ke ilustrasi berikutnya, itu tanggal 25 ya. 25 Agustus itu Mr. Aryo menerima pendapatan jasa sebesar 500.000. Berarti yang terpengaruh itu adalah cash dan service revenue. Di sini tadi cash dan service revenue. Cashnya bertambah dan juga bertambah. Transaksi pada tanggal 25 ini sama seperti transaksi yang terjadi pada tanggal 22. Seperti ini, ya kan? Jadi langsung kita copy saja. Di debit dan di kredit. Oke. Cashnya bertambah karena Yosti menerima pendapatan jasa dan kita catat di debit karena cash merupakan bagian dari aset dan saldo normal dari aset adalah debit. Maka dan pada transaksi ini cashnya bertambah, maka kita catat sesuai dengan saldo normalnya. Dan service revenue juga bertambah karena Yosti memberikan jasa kepada pelanggannya berupa cuci mobil. Lalu kita catat di kredit karena service revenue merupakan bagian dari pendapatan dan saldo normal dari pendapatan adalah kredit. Dan pada transaksi tanggal 25 Agustus 2023 ini service revenue-nya bertambah, maka kita catat sesuai dengan saldo normalnya. Langsung kita jurnalkan. 25 cash-nya bertambah. Service revenue. Cash-nya 111, service revenue itu 411 ya. 411.
sebesar 500.000. 500.000. Ini kelebihan nolnya, jadi nggak balance nanti. Oke, 100.000, ya kan? Benar tadi kan 500.000 kan? Tanggal 25, ya 500.000, tidak salah. Lalu kita ke buku besar. Servis mesinnya tadi 415. Tanggal berapa ya? 25. J1 dan sini 500.000. Tambah ya. Nah, oke, kita kekas juga. Kekas itu 500, tanggal 5 posting J1 dan debit itu sekitar 500.000. Kita lanjut ke tanggal ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 26 Agustus ya, mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 200.000. Maka akun yang pengaruh adalah Prime dan cash. Itu bertambah ya, dan cashnya berkurang. Karena Rio mengambil uang perusahaan Anda alasan dari proyek itu pertama adalah karena mereka ingin uang perusahaannya untuk keperluan pribadi. Ini rezeki keperluan pribadi, dan juga cashnya berkurang juga karena misalnya dia mengambilnya untuk keperluan pribadi. Untuk ya untuk keperluan pribadi. Nah, kita dapat debit dan cash kita dapat di kredit. Alasan cash berkurang ya karena kita dapat di kredit karena cash merupakan bagian dari aset dan selalu normal dari aset itu sendiri adalah debit. Sedangkan pada transaksi kali ini cashnya berkurang, maka kita catat di ulangan dengan selalu normalnya, yaitu di kredit. Sedangkan di price ini kita catat debit karena price merupakan bagian dari ekuitas yang bersifat mengurangi ekuitas. Saldo normal dari price adalah lawan dari saldo normal ekuitas, yaitu ada transaksi ini price-nya bertambah, maka kita catat sesuai saldo normal. Oke.
langsung kita jurnalkan tanggal 26 itu drive posisi debit dan cash di posisi cash dan cash di posisi kredit. Oke, setelah itu kita lihat untuk tarif itu berapa? Tarifnya 312 ya. Aku dari tarifnya 312 200.000 dan dikasih kredit juga kita tuliskan sama bunganya 200.000. Langsung kita gunakan pas tanggal 26 pasti jadi 1 di posisi kredit sebesar 200 gitu. Lanjut ke posisi ke drive, akun drive tuh sini tanggal 26 kita tulis tanggalnya terlebih dahulu, tanggal 26 tanggal ini dan di sini JU1 di posisi debit sebesar 200.000. Oke, sebesar 200.000. Lanjut kita lanjut ke ilustrasi berikutnya, yaitu pada tanggal 27 misalnya menerima pendapatan jasa sebesar 465.000. Akun yang terpengaruh adalah kita cari tanggalnya 27 2023 itu pertama cash ya. Dan service revenue itu sama-sama bertambah transaksi pada tanggal 27 ini sama dengan transaksi pada tanggal 25 ini ya. Jadi kita tinggal copy saja. Oke, langsung kita jurnalkan. Tuh pada tanggal 27 itu cash di posisi debit dan service revenue di posisi kredit. Cash 111 dan service revenue itu 411 sebesar 465. Oke, 465. Oke, langsung kita posting ke buku besar service revenue nya tadi tanggal 27 ya, tanggal 27 ya, 27 JU1 dan di sini 465. Oke, kita lanjut ke akun kasnya. 27 posting dan JU1 itu sebesar 465 di posisi debit. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 28. Tanggal 28 ini Mr. Aryo membeli 2 unit TV. 2 unit TV itu termasuk ke equipment ya, peralatan untuk diletakkan di ruang karyawan dan ruang tunggu para customer-nya senilai 4 juta. Maka di analisis transaksi akun yang terpengaruh adalah equipment dan cash. Okay. Betul tanggalnya 28 itu equipment dan cash ditambah cashnya berkurang. Transaksi pada tanggal 28 ini sama seperti transaksi pada tanggal 18 bukan. Seperti pada tanggal 6, yaitu kasnya bertambah karena misalnya membeli equipment dan kasnya berkurang karena equipment pada transaksi pada tanggal 28 tadi dibeli secara tunai dan equipmentnya bertambah karena Mr. Aryo membeli equipment. Jadi tinggal kita bisa aja.
langsung kita jurnalkan. Tanggal 28 equipment dan cash. Equipment itu 121 dan cash itu 1. Ya benar, betul. Sini sebesar 2 juta dan di posisi kredit juga sebesar 2 juta. Langsung kita buku besarkan tanggal 28 ini. 28 adalah 28 posting dan C1 sebesar 2 juta kurangnya di posisi debit kredit. Lalu di equipmentnya kita catat juga tanggal 28 jam 1 sebesar 4 juta di posisi debit. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 29. Tanggal 29 itu bunyi transaksinya adalah Mr. Adi membayar tagihan listrik dan air sebesar 4 juta. Maka akun bentar kita dulu tanggalnya. Akun yang terpengaruh pada transaksi tanggal 29 ini adalah utilities expense atau beban utilitas expense dan cash bertambah dan cashnya berkurang. Dapat ya. Alasan dari mengapa utilities expense ini bertambah karena Yostin sudah menggunakan air dan listrik selama bulan Agustus September 2023. Alasan cashnya berkurang karena Yostin membayarkan beban utilitasnya pada bulan Agustus 2023. Utilities action itu kalau di debit ya, debit dikasih di kredit. Alasan kenapa cashnya kita taruh di kredit karena cashnya berkurang. Oke. Dan utilities expense itu kita taruh di debit karena saldo normal dari karena utilities expense itu termasuk ke bagian beban atau akun beban. Jadi saldo normal dari akun beban itu sendiri adalah debit. Maka dari itu, karena pada transaksi ini utilities expense-nya bertambah, maka kita catat sesuai dengan saldo normal.
Langsung kita jurnalkan ya. Tanggal 29. Sini kita taruh tanggal 29. Itu utilities expense. Dan cash. Utilities expense itu 515 dan cash itu 111. Di sini sebesar 4 juta ya. Oke, langsung kita posting ke buku besar. Ya, langsung utilities expense ini tanggal 29 ya. Kita taruh di posisi debit sebesar 4 juta. Taruh di cash tanggal 29, posting dia 1, dan di posisi kredit itu sebesar 4 juta. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu di tanggal 30 Agustus 2023. Mr. Arya membayar gaji karyawan sebesar 4.500. Maka akun yang terpengaruh itu adalah 30 ya, tanggal 30. Itu yang terpengaruh adalah salah, yes, tax, rent, dan cash bertambah dan cashnya berkurang karena Yasmin sudah menerima jasa karyawannya selama bulan Agustus 2023. Oke. Alasan cashnya berkurang itu adalah karena Mr. Aryo membayar beban salaries expense selama 1 bulan secara tunai. Oke. Salaries expense-nya kita taruh di posisi debit dan cashnya kita taruh di posisi kredit. Alasan cashnya berkurang itu sama seperti di transaksi tanggal 29 itu ini, karena cashnya merupakan bagian dari aset. Bentar. Oke, dan salaries expense ini bertambah karena salaries expense itu merupakan bagian dari beban, dan saldo dari beban itu sendiri, saldo normal dari beban itu adalah debit. Dan pada transaksi ini salaries expense-nya bertambah, maka kita catat sesuai dengan saldo normalnya. Taruh pada buka.
salaries expense. Oke, langsung kita jurnalkan kembali tanggal 30 itu salaries expense dan cash. Terus satu salaries expense tuh ini 5/11. Langsung kita catat di sini sebesar 4.500.000. Langsung kita posting ke buku besar tanggal 30. Posisi lalu kita ke salaries expense. Sini tanggal 30 posisi debit sebesar 4.500.000. Oke, kita ke transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2023 Mr. Aryo menerima pendapatan jasa sebesar 605.000. Ini sama seperti transaksi pada tanggal 27 ya. Analisis transaksinya. Itu adalah cash dan service revenue bertambah dan service revenue-nya juga bertambah. Cash-nya bertambah karena Justin menerima pendapatan jasa dan kita taruh di debit atau kita catat di debit itu karena cash merupakan bagian dari aset dan saldo normal dari aset adalah debit. Dan pada transaksi pada tanggal 31 Agustus ini cash-nya itu bertambah, maka kita catat sesuai dengan saldo normalnya. Begitu juga dengan service revenue-nya kita catat sesuai dengan saldo normalnya, yaitu saldo normal service revenue-nya adalah kredit. Oke, langsung kita jurnalkan tanggal 30 itu cash posisi debit ya, dan service revenue di posisi debit 111 dan service revenue 411. Kita tulis di sini sebesar 605. Jadi totalnya itu 1.504.600.000 di posisi debit dan di posisi kredit juga sama. Langsung kita posting ke buku besar di service revenue tanggal 31 JU1 ya, 31 ini sebesar 605. Tuh, dan di cash juga tanggal 31 setting ya, jauh 1 di posisi debit sekitar 105 tambah ya. Oke, baiklah. Ya, jadi ini adalah saldo akhir dari cash, supplies, equipment, account payable sebesar 60 juta, bank payable
ini ya, benar. Account payable itu habis, jadi saldonya 0, dan di bank payable itu 100 juta, di owner's capital itu sebesar 700 juta di kredit, di private itu sebesar 200 ribu debit, service revenue itu 1.900.000 di posisi kredit, dan salaries expense itu sebesar 4.500.000 di posisi debit, utilities expense itu sebesar 4 juta di posisi debit, advertising expense itu sebesar 2 juta di posisi debit, dan operational expense itu sebesar 50 juta di posisi debit. Jadi saldo akhir dari semua akun ini akan kita kelompokkan di neraca saldo. Kita mulai dari cash. Lalu itu sebesar 179 juta di posisi debit. Oke, lalu episode 4 itu supply. Ya. Supply itu sebesar 10 juta di posisi debit. 10 juta ya. Lalu 121 itu equipment. 105 sebesar 574 juta di posisi debit ya. Di posisi debit 574 juta. Kelebihan nolnya. Lalu kita lanjut lagi, itu account payable 212 0 rupiah. Lanjut ke 212, lanjut ke bank payable itu 216 dan itu sebesar 100 juta. Lalu kita lanjut lagi, owner's capital itu 311, akunnya 3 itu owners itu sebesar 700 juta di posisi kredit. Kita lanjut lagi, posisi selanjutnya itu akun selanjutnya itu price 312 ya, di posisi debit. 312 price di posisi debit sebesar 200.000. Oke, kita lanjut ke service revenue. Service revenue sebesar 1.900.000. Itu sebentar. Maaf, di bank payable ini seharusnya di posisi debit, kredit 100 juta. Oke. Revenue itu 411. Lebih besar 1.900.000. Oke, kita lanjut ke posisi selanjutnya. Lima 15 ya. 15 dulu. 15
lalu lanjut ke 515, lalu ke 516, dan terakhir itu 520. 511 itu salary expense. Salary expense itu utilities expense. Utilities expense. Lalu ini advertising expense, dan 120 itu operational expense. Operational expense. Oke, salaries expense tadi dulu, salaries expense sebesar 4.500, kita tulis di sini posisi dia 4.500. Oke, lalu utilities expense tadi sebesar 4 juta, kita di posisi debit. Oke, advertising expense-nya juga sebesar 2 juta ya, di posisi debit juga. Ya, ini advertising expense. Oke, yang terakhir itu operational expense, itu sebesar 2 juta. Bentar ya, nggak balance. Oke, ketemu. Kenapa tidak balance? So, pertama di tanggal 19 itu cashnya harusnya di posisi kredit, sedangkan saya di posisi debit. Ini harusnya di posisi oke. 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 Bentar ya, tanggal 28 ini juga sebenarnya masalah. Tanggal 28 itu seharusnya 4 juta, tapi saya buat di sini sebesar 2 juta. Oke. Coba kita hitung lagi di sini. 157, 200. Oke, balance. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai siklus akuntansi ini, dari analisis transaksi, jurnal, buku besar, hingga ke neraca saldo. Dan sekian, terima kasih. Audio Jungle.